Guys, ngeri banget ini guys, negara Amerika Serikat mulai saling bunuh di negaranya sendiri. Dan ini membuat gue terpaksa nih harus memberikan ramalan Benix tentunya tentang apa yang akan terjadi di Amerika Serikat ya setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Dan ini penting banget karena ini bakal mempengaruhi ya bukan hanya soal kehidupan investasi lo atau perekonomian lo, tapi juga nyawa lo. Karena ya kita semua tahu Amerika Serikat adalah negara paling kaya dan paling powerful yang ada di kolong langit ini. So kalau lu penasaran gimana sih nasib masa depan Amerika Serikat menurut Benix, apalagi setelah peristiwa di Venezuela, Iran, dan kemungkinan besar juga menimpa salah satu negara besar di Asia, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman langsung aja ya, kemarin baru aja ada berita yang sangat menyedihkan karena warga Amerika ditembak namanya Rini Good di Minneapolis. Itu ibu-ibu punya 3 anak. Dia grogi karena diperiksa sama lembaga federal Amerika Serikat yang namanya ICE. Dan yang namanya ICE itu brutal, mereka bisa mukulin orang, nyetop kendaraan di tengah jalan, minta KTP lu, paspor lu, asal usul lu, dan lu kalau nggak bisa jawab lu digebukin. Ternyata sekarang udah sampai di level lu juga bisa ditembak mati guys. Contohnya si Rini Good ini, ibu-ibu, kasihan dia mati ditembak di mobilnya sendiri loh, dan dia meninggalkan 3 anak. Tragis. Ini udah bakal makin parah guys. Dan ini kenapa gue bikin video ini buat teman-teman kita yang lagi di Amerika Serikat. Lu harus siap ya, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Bukan si pelawak sok lucu itu, bukan. Tapi gue mau kasih tahu ini buat semua warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Lu harus siap-siap dalam waktu dekat lu bakal makin terancam. Ini prediksi Benix yang lu harus camkan dengan baik. Ini indikator penting guys. Ini ya demi keselamatan anak cucu lu juga. Kenapa ini bisa terjadi? Teman-teman tahu ya, setelah peristiwa Venezuela, peristiwa Iran, demonstrasi palsu, demonstrasi bayaran yang dilakukan oleh negara-negara adik kuasa itu termasuk di Indonesia dan banyak negara lainnya. Suka nggak suka, konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang suka mengacak-acak negara lain, pasti ada yang kontra. Sama seperti Indonesia. Indonesia udah mengambil keputusan buat jadi negara demokrasi. Akibatnya apa? Kalau ada yang berkuasa, ada yang kontra. Kalau ada yang pro, ada yang oposisi. Ini harga mahal yang harus dibayar dengan sistem politik demokrasi. Pun sama dengan Amerika Serikat ketika dia memutuskan buat ngebom Venezuela, menculik presiden Venezuela, ngacak-acak Iran, dan membantu rakyat Palestina. Suka nggak suka, pasti ada warganya sendiri yang kontra, yang oposisi. Dan diperparah ya dengan ekonomi Amerika Serikat yang bukannya tambah baik tapi tambah nyungsep karena utang mereka udah betul-betul luar biasa besar, udah jauh lebih besar bahkan dibanding GDP-nya, dan buat bayar hutang itu mereka harus terbitin utang baru. Lama-lama ya orang akan sadar juga ini dolar ini duit palsu apa duit monopoli sih. Fakta ujung-ujungnya apa? Ekonomi mereka juga bisa kolaps, dan gua yakin pun pasti akan kolaps. It's just about time.